Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Dada Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah RFM rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi pada malam hari ini guna menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin setiap ba'da Isya. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para zuriat, tabi'in tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir di link ini, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu hadir dan istiqomah mengikuti kajian di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Baiklah hadirin sekalian, di awal acara mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-12 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tiada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah, dan dengan uzlah hati memasuki lapangan tafakur. Sebelum kita mendengarkan penjelasan mengenai hikmah ke-12 ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-12 yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hidayah dari Bandung. Kepada Ibu Nur Hidayah kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi fil fitani rojulun akhizu biinani farosihi au qala birosani farosihi khafa a'da'illahi yukhifuhum wa yukhifunah au rojulun mu'tazilum fi badiyatih yuaddi haqqallahi ta'ala allazi alaih. Artinya, sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan hal yang merusak atau fitnah adalah orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Ia menakut-nakuti mereka dan mereka pun menakut-nakutinya. Atau seseorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hidayah kita ucapkan. Baiklah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Cara puncaknya adalah kita dengarkan bersama-sama isi tausiah atau isi kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-12 dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Dan sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bikasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang mulia ini, pada waktu yang sangat Allah berkahkan ini, yang penuh dengan limpahan rahmatnya, kita semua masih dikumpulkan dalam rangka thalabul ilmi. Yang jangan lupa kita niati dalam hati, kita bersyukur atas nikmat akal, nikmat sehat, dan kita mengharapkan ridho Allah dengan thalabul ilmi ini, menghilangkan kebodohan pada diri kita dan mensiarkan agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Agama inna dina indallahil Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakati amalihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hikmah yang ke-12. Manafa'a al-qalba syai'un mislu ujlatin yadkhulu biha midanu fikrah. Manafa'al qalba, tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati, bagi jiwa. Syai'un mislu ujlatin, sebagaimana seperti menyendiri, ujlah. Yadkhulu biha midanu fikratin, dengan ujlah tersebut masuk ke medan tafakur. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, di hikmah yang ke-12 ini kita akan membahas tentang ujlah. Apa yang disebut dengan ujlah? Ujlah itu adalah mengasingkan diri dari keramaian. Mengasingkan diri dari tidak berkumpul-kumpul dengan orang-orang. Itu ujlah. Ujlah itu adalah satu di antaranya cara yang sangat bermanfaat untuk mempengaruhi hati kita. Sangat berpengaruh untuk mempengaruhi hati kita. Tapi di sini ujlah itu ada dua. Ada ujlah qalbu, ujlah hati. Ada ujlah badan. Kalau ujlah qalbu artinya infiradul qalbi billah. Menyendirinya hati hanya dengan Allah. Itu ujlah qalbi. Dimanapun dia, kalau sendiri dia berdua dengan Allah. Kalau bertiga dia berempat dengan Allah. Selamanya Allah itu tidak pernah hilang di dalam hatinya. Walaupun berkumpul dengan manusia tetapi hatinya selalu ingat dengan Allah. Ujlah qalbu. Ada lagi disebut dengan ujlah badan. Infiradul qalb anin nas. Menyendirinya diri kita dari manusia. Nah, baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita bahas yang lebih mendetail tentang ujlah. La syai'a anfa'u 'alal qalbi min ujlatin ay khalwatin mashubatin bittafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mempengaruhi hati daripada ujlah. Jadi yang sangat bermanfaat mempengaruhi hati itu adalah ujlah, menyendiri. Tetapi ujlah mashubatin bitafakur, yang dibarengi dengan tafakur. Karena maksudnya dari ujlah itu, karena maksud dari menyendiri itu adalah tafakur. Tafakur kita kepada Allah. Nah, di dalam diri kita ada yang disebut dengan qalbu, hati. Kemarin sudah dibahas. Idza salahat salat jasadu, di mana beres hati itu beres semua anggota tubuhnya. Di mana buruk hatinya, buruk anggota tubuhnya. Akan menimbulkan perbuatan yang buruk. Nah, yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di sebelah kiri kita. Tetapi hati ini sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, yang ada pada diri kita, yang dengan hati itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, yang suka membisikkan terhadap dada-dada manusia. Maksudnya bukan dadanya, tetapi yang di dalam dada, yaitu apa? Hati, qalb. Nah, itu maksudnya.
Jika hati baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya. Jika hati kita rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa itu adalah hati disebutnya. Nah, hati yang rusak itu adalah hati yang sering lupa kepada Allah. Bukan yang tidak tahu Allah. Kalau yang tidak tahu Allah bukan rusak, itu hati yang mati. Kalau hati yang rusak adalah hati yang sering lupa kepada Allah. Hati yang mementingkan kepentingan-kepentingan sesaat, namun melupakan akibatnya. Kalau ingin selamat, mesti diobatin agar hati itu selalu ingat kepada Allah. Nah, di antara obat yang sangat mujarab, obat yang sangat bermanfaat untuk mempengaruhi hati agar hati selalu ingat kepada Allah, yaitu dengan ujlah. Paham Ibu? Paham ya? Nah, Paham, Ustaz. ya siap, lanjut. Ada Pak Sugiono ada, udah masuk. Pak Sugiono masih di Solo. Lanjut. Belum masuk, Ustaz. Oh ya, ada izin ya. Yang paling manfaat untuk mengobati hati itu adalah ujlah atau kholwat. Nah, artinya menjauh dari manusia, tetapi disertai dengan tafakur. Tapi ngajinya jangan sepotong. Kalau ngajinya sepotong, keluar link, baru begitu ntar habis ngaji masuk grup RFM, jadi lari ke gunung, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan. Kenapa? Itu katanya harus ujlah, sepotong ngajinya, itu belum tamat ya, harus tamat ngajinya. La khaira fi ujlatin ay fi khalwatin la tafakkur fiha wala nuhudu li tafakurin la ujlata ma'aha. Nah, la nuhuda li tafakurin la ujlata ma'aha. Tidak ada kebaikan dari ujlah yang tidak ada tafakur, tetapi tafakur di tengah-tengah umat kurang bermanfaat. Kalau kita mau tafakur di tengah-tengah banyak orang, kurang manfaat. Karena apa? Susah. Hati ini suka terpengaruhi dengan pergaulan. Betul tidak, Ibu? Nah, sangat berpengaruh bergaul itu. Kita mau benar, tiba-tiba datang orang ngomongin orang. Begitu kan? Kita mau benar, mau taubat, kita lagi dikir, astagfirullahaladzim, 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 datang orang, cleaning, orang nelpon, ngomongin orang, dosa lagi, hilang lagi kebaikan kita, kan begitu. Nah, maka yang sangat bermanfaat untuk hati kita adalah ujlah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah sitina sanatan. Tafakur sesaat itu di sisi Allah lebih baik nilainya daripada ibadah 70 tahun yang tidak ada tafakurnya. Kenapa alasannya begitu? Li'anna fihi yasilul abdu ila ma'rifati haqaiqil asya'a wa ila ta'dimi lillahi ta'ala wa ila ta'dimi ma yurdih. Karena dengan tafakur itu sampailah seorang hamba kepada Allah mengenal hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakur itu bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakur itu bisa mengagungkan sesuatu yang membuat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Allah ridho. Nah, itulah apa yang pertama mesti kita pikirkan. Kalau kita lagi tafakur, yang mesti kita pikirkan apa? Yang pertama kita pikirkan, kalau kita lagi tafakur sendiri, begitu bangun sendiri, terdiam sendiri misalkan di kamar, yang kita pikirkan adalah diri kita. Kita renungkan diri kita. Limada khuliqtu. Seolah-olah ada pertanyaan, limada khuliqtu.
Di waktu kita sendiri khalwat, kita renungkan, lima dahulu itu untuk apa aku ini diciptakan Allah. Pernah ibu-ibu, bapak-bapak bertanya sendiri ke hati sendiri, untuk apa aku diciptakan Allah? Pernah nggak? Belum, Pak Ustaz. belum ya. Aduh, masalah. Nah, kalau terdiam sendiri habis wudhu, mau wirid, duduk sebentar, lalu tafakur. Lima dahulu itu, untuk apa aku diciptakan Allah? Berpikir. Nah, begitu. Jadi, karena apa? Karena dulunya kita tidak ada. Lalu tiba-tiba ada di dunia ini. Nah, untuk apa diadakan Allah? Kita ini untuk apa diadakan Allah? Sebagian manusia ada yang beranggapan dia diciptakan Allah untuk mengumpul-ngumpul harta. Sebagian manusia ada yang beranggapan dia diciptakan Allah untuk mencari dunia. Walaupun dia walaupun lisannya mengingkari, tidak, saya tidak diciptakan untuk mencari dunia. Tidak, saya tidak diciptakan untuk mencari-cari kehidupan dunia, mencari-cari uang. Walaupun kita dalam lisan mengingkari, tetapi dalam kenyataannya kita itu seperti beranggapan diciptakan Allah untuk mencari dunia, untuk mengumpul-ngumpul harta. Secara tidak langsung itu kita bekerja kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah mengurusi dunia. Secara langsung itu mengakui akan dicipta untuk mengumpulkan harta. Jam 8 sampai jam 5 sore, dari berangkat sampai pulang, dihabiskan waktu untuk usaha. Kalau yang ke pasar dari subuh pulang sore, nah malam tidur. Kalau kita mah alhamdulillah, puji syukur sama Allah, bangun jam 2. Ini mah malam tidur jam 10 sampai bangun jam 6, salat subuh kesiangan, pergi lagi ke pasar, pulang lagi nanti jam 7 malam, mandi istirahat, tidur lagi, bangun jam 6, salat subuh kesiangan, berangkat lagi ke pasar. Seakan-akan diciptakan Allah dia untuk begitu. Enggak, saya enggak diciptakan Allah untuk mencari dunia. Saya diciptakan Allah untuk ibadah. Iya, itu lisannya, tetapi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti yang diciptakan untuk mencari dunia. Itu yang perlu kita tafakur. Apakah benar apa yang kita katakan, kita diciptakan Allah untuk ibadah sesuai dengan Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bertauhid, bermakrifat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. 5 dahulikta. Nah, keuntungan berkholwat itu kita bisa mikir, oh iya, aku diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Nah, lalu bagaimana? Aku kan suka ke pasar, aku suka pergi kemana-mana, suka ke kantor, kan mencari dunia. Nah, kita harus paham, berhubung ibadah itu perlu sarana dan prasarana. Mau ke pengajian umat Islam, gaya kalau berangkat ke pengajian pakai mobil itu keren. Jangan sampai kalah. Orang-orang mau ke tempat hiburan pakai mobil pribadi mewah-mewah. Orang muslim kalau bisa pakai ke pengajian pakai mobil yang mewah untuk meninggikan agama. Itu kan jadi ibadah, Ibu. Berhubung ibadah itu perlu sarana, perlu pakaian,
perlu makan, perlu sarana seperti kendaraan dan lain-lain, banyak keperluan-keperluan itu, maka mencari dunianya pun itu jadi ibadah. Karena untuk menunjang ibadah. Agar apa? Agar nyaman ibadah. Jadi kita mencari dunia itu, kita ke pasar, kita ke kantor, kita ke sawah, ke ladang, kemana-mana, itu ibadah. Kalau kita tahu untuk apa kita diciptakan Allah. Untuk ibadah. Tapi kenapa kita ke kantor? Karena kita mencari bekal untuk ibadah. Mencari bekal sarana untuk ibadah. Nah, ke kantornya, ke kebunnya, ke pasarnya dihitung ibadah. Tetapi jangan terbalik. Bekerja untuk menunjang ibadah. Jangan sampai bekerja melupakan ibadah. Nah, itu yang salah. Bekerja melupakan ibadah. Atau karena mencari dunia, karena mencari uang sampai melalaikan ibadah. Itu terbalik. Ibarat ibu-ibu, ada yang nyuruh Uni Sinta, kata Ibu Nur Hidayah, tolong belikan, jangan lupa nih ya, tolong belikan ini daging sapi 999.000. Jangan lupa nanti kalau ada kembalinya, itu kan ada kembalinya 1.000. Jangan lupa nanti beli garam. Nah, 1.000. Pulang dari pasar, Uni Sinta malah bawa garam 999.000, beli daging 1.000. Paham gak maksudnya, Ibu? Hah? Paham gak? Ya. Allah memerintahkan kamu aku ciptakan untuk ibadah. Nah, jangan lupa engkau cari dunia untuk bekal ibadah. Tetapi ini malah lupa, malah mencari dunia, ibadahnya di nomor keberapaan. Nah, itu seperti begitu. Seperti orang yang diciptakan Allah untuk ibadah, justru kita mencari uang itu untuk menunjang agar kita tenang ibadah, ini malah keasikan mencari dunia. Nah, itu yang salah. Dan ada yang salah. Apa yang salahnya? Yaitu hatinya sudah dimasuki penyakit cinta dunia. Nah, cinta dunia. Pak Ustadz, aku mah gak cinta dunia. Mau cinta dunia bagaimana Pak Ustadz? Aku ini hanya tukang buruh nyangkul. Aku sawah pun gak punya, ladang pun gak punya. Aku upah buruh nyangkul di orang. Yang disebut dunia itu bukan mobil mewah, rumah mewah, uang banyak. Tetapi yang disebut dengan dunia itu segala sesuatu yang menjadikan dia celaka di akhirat. Itu namanya dunia. Walaupun dia mendapat upah 50.000 sehari, gara-gara berupah 50.000 sampai ibadah dilalai-lalai, dia akan menjadi celaka di akhirat. Yang uang yang 50.000 itu adalah dunia. Walaupun sehari dia mendapatkan untung 10 juta dalam usahanya, tetapi dengan untung 10 juta itu menjadikan dekat dengan Allah, menjadi orang pemurah, menjadi orang penolong, menjadi orang yang sangat memperhatikan agama dan ibadah benar-benar, maka uang yang 10 juta yang ia cari bukan dunia itu. Paham Ibu-ibu? Halo? Ya, takutnya ngantuk gitu kan. Tahan 10 menit lagi. Waduh, ini belum masuk ke bab, udah jam 20.50 ya. Baiklah Ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya, wa'lam anna fil khalwati fawaidun. Ketahuilah dalam khalwat itu ada faidah-faidah. Makanya di antara kiai ada yang mendidik santrinya, di ujung mondoknya itu ada khalwat, ada ujlah.
Ada yang diujlahkan setahun, ada 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu ya. Itu calon-calon kiai itu. Seperti itu. Nah, di dalam khalwat itu ada beberapa faidah. Di antara faidahnya adalah hibdul qalbi minariyai wa mudahanatihi wa ghariha minal amrod. Di antara faidahnya ujlah itu adalah menjaga hati dari riya. Kalau kita banyak menyendiri, kalau kita sholat sendiri, baca Quran sendiri, wirid sendiri, ini bukan hal sekarang ya. Kalau kita sekarang kan riadoh nih, lagi latihan. Nah, apa-apa sendiri itu akan menjaga hati dari riya. Karena kalau banyak orang, kadang-kadang bisa terganggu hati kita dengan riya. Begitu. Bagaimana? Itu buktinya. Kalau lagi banyakan orang aja 1 juz tamat ngaji Quran bareng-bareng. Tetapi kalau sendiri 1 lembar pun gak kuat kalau sendiri. Nah, itu bukti kita dalam ibadah kita ada riya, ada munafik. Kalau sendiri dia gak mampu sholat, baca surat panjang dalam sholat dia gak bisa kalau sendiri. Kalau jadi imam suratnya panjang-panjang, nah itu tanda, di antaranya tanda riya itu. Tanda riya, Masya Allah. Nah, wa mudahanatihi, dan menjaga hati dari ingin kepuji. Itu ada khalwat, begitu keuntungannya. Yang selanjutnya keuntungan khalwat itu, ujlah itu adalah apa ya? Hibdul basar. Hibdul basari min afatil mandurati li'anna nadron ilal asya'a yajibu tafriqatal qalbi. Nah, yang selanjutnya faidah dari khalwat ujlah itu adalah menjaga penglihatan. Menjaga mata. Karena mata itu biasanya yang kita lihat itu akan menimbulkan sesuatu yang memecah belah hati. Yang tadinya hati zikir kepada Allah, karena kita belum kuat, kita melihat sesuatu, jadi hati kita jadi berpecah dua. Berpecah hati kita. Yang selanjutnya, assalamatu min afatil lisan, minal ghibati wan namimati wa ghariha minal muhlikat. Yang selanjutnya, keutamaan faedahnya khalwat itu adalah selamat lisannya dari menggunjing orang, dari gibah, dari ngadu-ngadu, dan dari sesuatu ucapan yang merusak dirinya. Kalau kita banyak menyendiri, kita nggak ada terhapus-hapus. Habis sholat, pahala sholat nggak terhapus. Kalau begitu kita banyak bergaul, baru juga tadi habis dzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Habis dzikir ketemu orang, ngobrol lagi, ngomongin orang, hilang lagi yang tadi kan. Habis melaksanakan amal baik, ketemu orang, ngomong lagi, ngomongin orang, ngadu-ngadu, hilang lagi. Nah itu. Nah, jadi pendidikan yang sangat menunjang adalah khalwat atau ujlah. Nah, yang selanjutnya, assalamatu min suhbatil asrar. Selamat dari bergaul dengan orang-orang yang buruk. Atafarugul lil ibadati wa tamakunul mudawamatu alaiha. Siyanatu nafsihi wa dinihi. Husulul juhdi wal qanaati. Yang selanjutnya itulah diantaranya faidah-faidah khalwat ujlah itu. Jadi diantara faidah khalwat ujlah itu, dia bisa tenang ibadah, dia bisa juhud, dia bisa merasakan cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nah itu khalwat ujlah kalau mampu. Tetapi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Ada ujlah qalbu.
ujlah hati. Seperti kiai tidak akan mungkin bisa ujlah karena harus bersama-sama santri. Seperti seorang dokter atau seorang perawat atau seorang yang di pasar tidak mungkin dia ujlah. Bagaimana yang di pasar, bagaimana pasien? Berarti kan kita harus sama-sama dengan masyarakat, bergaul. Nah, caranya adalah ujlah qalbu. Wala makanat muhalitatul khalqi fi ijma'i ala sabrin ala a'dahum abdolu min tarkihim. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, setelah kita melihat ujlah itu sangat menunjang untuk hati agar baik, tetapi kalau memang situasi dan kondisinya tidak seperti itu, karena kita ada hidup dalam lingkungan yang harus bergaul, maka ujlahkanlah hati dengan komitmen pendirian sabar dengan disakiti orang. Seorang guru sabar disakiti santri. Seorang kiai sabar mengikuti di depan santrinya. Seorang dokter sabar dengan pasiennya. Seorang tukang dagang sabar dengan lingkungan yang ada di lingkungannya. Dengan komitmen kita sabar, kuat kita sabar, maka Abdul min tarkim, kita bersama-sama mereka itu lebih utama daripada kita meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, al-mu'minu alladzi yukhallitun nas, seorang yang beriman yang bercampur dengan manusia, wa yasbiru ala a'dahum, ia bersabar dengan disakiti manusia yang lain. Misalkan dia resikonya bercampur dengan orang, pasti dia mendapatkan disakiti atau dirugikan atau apa sajalah namanya manusia bercampur. Nah, dia tapi kuat sabar. Khairun minal mu'mini alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala a'dahum. Orang yang bercampur baur dengan manusia tetapi ia bisa sabar menahan sakit hati, itu lebih bagus daripada orang yang tidak sabar menahan sakit hati dan dia tidak bercampur dengan manusia. Nah, jadi yang kedua ini adalah ujlah qalbu. Ujlah qalbu itu ujlahnya hati. Walaupun bersama-sama manusia, tetapi hatinya bersama Allah. Hatinya tidak pernah mau bersama manusia. Hatinya tidak pernah mau menyukai manusia. Hatinya tidak pernah mau berharap terhadap manusia, berharap terhadap makhluk. Walaupun badannya ada di pasar, tetapi hatinya tidak mengharapkan untung dari pasar. Walaupun badannya ada di rumah sakit sedang berobat, tetapi hatinya hanya mengharapkan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita makan bersama makanan yang enak, tetapi hatinya tidak bersandar kepada makanan. Walaupun bergaul, hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, tahukah engkau orang yang mayit yang berjalan, yang bisa berjalan kemana-mana? Para sahabat bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dialah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar Siddiq ini dia biasa bermuamalah, berbisnis di pasar, kehidupan sehari-hari biasa seperti manusia biasa, tetapi di dalamnya luar biasa karena hatinya tidak pernah bersama makhluk. Begitu melihat makhluk, penglihatannya tembus kepada Allah. Begitu melihat orang yang baik, hatinya menyaksikan kebaikan Allah. Begitu melihat orang yang murka, hatinya menyaksikan maha gagahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ia mendapatkan untung,
hatinya menyaksikan Allah yang memberikan untungnya. Begitu ia mendapatkan kesedihan, hatinya menyaksikan bahwa Al-Qahar, Allah, tidak pernah hatinya terfitnah oleh makhluk. Mudah-mudahan kita pun dimampukan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.